A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji syukur buat Allah semata, salat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah salat zuhur rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan beberapa prinsip atau kaedah dalam menjalankan atau melaksanakan ibadah dan amalan. Prinsip atau kaedah pertama adalah kaedah-kaedah yang berkaitan dengan niat. Jadi kaedah pertama itu adalah persoalan niat. Karena niat ini sangat-sangat menentukan apakah ibadah yang kita lakukan itu, suatu amalan yang kita kerjakan itu akan diterima oleh Allah atau tidak, itu tergantung kepada niatnya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu kepadanya berkata, kata Umar bin Khattab, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung kepada niatnya apa, dan seseorang itu akan dibalasi sesuai dengan apa yang diniatkannya. Bapak Ibu kaum muslimin, kalau kita akan melaksanakan sholat di masjid misalnya, dari rumah kita ingin ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat, keinginan dari rumah baru itu belum dikatakan niat, itu baru iradah atau kehendak atau keinginan. Karena yang namanya niat itu adalah qasdus syai' muqtarinan bil fi'li, menyengaja untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan perbuatan langsung. Itu makanya Bapak Ibu, yang niat itu adalah ketika kita berdiri akan melaksanakan ibadah sholat, itu niat. Kita tidak akan menjelaskan tentang kedudukan niat, apakah niat itu sebagai rukun suatu ibadah atau syarat sah suatu ibadah, dan kita juga tidak akan menjelaskan apakah niat itu bisa dilafazkan atau tidak. Tapi pada kesempatan ini kita hanya ingin menyampaikan begitu pentingnya niat dalam suatu ibadah dan suatu amalan. Begitu pentingnya menjaga niat dalam suatu ibadah atau suatu amalan agar kita bisa memurnikan niat kita dalam beribadah dan beramal. Maka oleh karena itu kaum muslimin, niat ini sangat menentukan. Makanya kita harus selalu menjaga niat. Apalagi dalam persoalan amal, berinfak, bersedekah, melakukan kebaikan, membantu orang lain misalnya, maka Allah pertama kali akan melihat niat orang yang melakukan itu untuk apa. Allah tidak akan melihat berapa infak yang kita keluarkan. Ya, ketika berkurban pun misalnya, berapa banyak darah hewan yang ditumpahkan, Allah tidak akan lihat itu. Tapi akan Allah lihat pertama kali itu adalah niat orang yang melakukan itu. Motivasinya apa? Apakah niatnya untuk dipuji orang lain? Apakah niatnya ingin didengar orang lain, dikatakan sebagai orang alim dan sebagainya? Atau benar-benar ikhlas kepada Allah? Ini harus kita jaga. Maka oleh karena itu kaum muslimin, kaedah yang pertama itu adalah menjaga kemurnian niat agar ibadah yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan benar-benar diterima oleh Allah. Itu kaedah yang pertama. Kaedah atau prinsip yang kedua adalah kaedah yang berkaitan dengan prinsip keyakinan. Dalam beribadah
dalam beramal kita harus yakin. Kita sholat, kita puasa, kita naik haji, kita harus yakin bahwa perintah-perintah itu, apakah dalam bentuk sholat, apakah dalam bentuk zakat, haji, itu benar-benar yakin kita itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak tanya pula kita, kenapa kita sholat, kenapa kita puasa, kenapa kita naik haji jauh-jauh ke Mekah, ya habis biaya, kesehatan dan sebagainya, waktu dan sebagainya. Jangan banyak tanya. Maka oleh karena itu kaum muslimin, ketika akan beribadah, beramal itu prinsipnya harus yakin. Jangan ada keraguan-raguan, jangan ada kebimbangan sedikit pun dalam hati kita kaum muslimin, karena ini sangat menentukan juga. Dalam persoalan ibadah sholat misalnya, kita harus yakin. Kalau kita ragu misalnya, apakah misalnya kita akan melaksanakan ibadah sholat asar atau maghrib, kita ragu jumlah rakaat ibadah sholat kita sudah melaksanakan sholat ini 2 rakaat atau 3 rakaat, kan ragu itu. Maka bagaimana agar ibadah sholat itu yakin? Dalam kaidah fikih itu, yang dipilih untuk yakin itu adalah bilangan yang paling sedikit. Kalau kita ragu antara 2 rakaat atau 3 rakaat yang sudah kita lakukan, maka yang yakin itu adalah 2 rakaat sudah kita laksanakan. Maka kaum muslimin, kalau seandainya ternyata kita sudah laksanakan kita laksanakan baru 2 rakaat, ya kalau kita sudah laksanakan 3 rakaat, ternyata kita baru 2 rakaat, kelebihan 1 itu bonus. Tapi kalau seandainya kita laksanakan, kita yakini sudah 3, ternyata baru 2, kurang 1, berarti kurang amalan kita kaum muslimin. Itu menyikapi kalau ada keraguan-raguan dalam pelaksanaan ibadah rakaat sholat kita. Ya, kaum muslimin sidang jemaah sholat zuhur rahimakumullah. Dalam persoalan muamalah juga misalnya, kita harus yakin juga. Keyakinan dalam persoalan muamalah, misalnya masalah jual beli, hutang piutang, bagaimana yakinnya itu? Yakin itu harus ada bukti. Makanya kaum muslimin, kita kalau melakukan transaksi jual beli, apalagi skala besar misalnya, apa transaksi hutang piutang, itu harus ada buktinya. Karena yakin itu adalah dengan bukti. Maka dalam Al-Quran Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Maka transaksi apapun yang kita lakukan, apakah jual beli, hutang piutang lain sebagainya, harus ada bukti. Itu yakin. Dia keyakinan dalam masalah muamalah, dalam masalah jual beli itu harus ada bukti. Ini untuk menghindari penipuan dan sebagainya kaum muslimin. Itu prinsip yang kedua, keyakinan. Yang ketiga, prinsip atau kaidah yang ketiga adalah kaidah yang berkaitan dengan kondisi menyulitkan. Allah sangat sayang kepada kita kaum muslimin. Sehingga ketika kita dalam kondisi sulit, Allah beri rukhsah, Allah beri keringanan. Kata Allah dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesulitan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan bagimu dalam persoalan agama ini, menjalankan kewajiban agama ini, kesulitan sedikit pun. Fa inna ma'al usri yusra. Maka kaidah yang ketiga ini, kondisi menyulitkan mendatangkan kemudahan sesuai dengan kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Makanya kaum muslimin, misalnya dalam melaksanakan ibadah, apakah ibadah sholat, ibadah puasa misalnya kita pergi safar, melaksanakan safar perjalanan, sulit kita untuk melaksanakan ibadah sholat secara normal, maka Allah beri keringanan, rukhsah, boleh kita melaksanakan sholat jamak dan sholat qasar. Kita dalam kondisi sakit misalnya, ya, dalam bulan Ramadan kita sakit, tidak bisa berpuasa, Allah beri rukhsah, itu keringanan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu sholat secara berdiri misalnya, Allah beri kemudahan, boleh kita sholat duduk. Tidak mampu duduk, boleh kita sholat berbaring. Tidak mampu pula sholat berbaring, boleh dalam hati. Tidak mampu sholat lagi, disolatkan lagi. Kaum muslimin sidang jemaah sholat zuhur rahimakumullah. Maka dalam kondisi sulit kita untuk beribadah sesuatu, mengamalkan sesuatu, Allah beri kemudahan. Begitu Allah sangat sayang kepada kita kaum muslimin. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kondisi menyulitkan bisa mendatangkan kemudahan. Yang terakhir, kaidah yang berkaitan dengan kondisi membahayakan. Kaum muslimin, perintah Allah itu hanya 2. Pertama mendatangkan maslahat, yang kedua menghindari dari mafsadah atau bahaya.
maka ad-daruru yuzal, kondisi membahayakan harus dihilangkan. Makanya kaum muslimin dalam persoalan ibadah misalnya, apa-apa saja yang akan mendatangkan kemudaratan, misalnya kalau kita tahu bahwasanya baju yang kita pakai dalam melaksanakan ibadah sholat ada najis, misalnya ada hadas, itu harus kita bersihkan. Tidak bisa kita jelas bajunya ada hadas, ada najis kita pakai juga, tidak bisa, harus dibersihkan kalau ingin sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam persoalan apapun, ya. Jadi oleh karena itu kaum muslimin, kondisi membahayakan, kondisi memberikan keadaan merugi, membahayakan, yang memberikan mafsadah harus dihilangkan. Makanya apapun yang bisa memberikan mudarat kepada kita, misalnya seperti merokok misalnya, kita kan tidak tahu. Merokok itu menurut medis kan bisa memberikan mudarat. Maka oleh karena itu walaupun ada khilafiyah, ada yang bilang merokok itu haram, ada pula yang bilang merokok itu makruh dan sebagainya, yang jelas merokok itu bisa membahayakan. Maka oleh karena itu harus dihindari. Kaum muslimin sidang jemaah salat zuhur rahimakumullah. Maka oleh karena itu di sisi lain, ketika berbenturan antara mencari maslahah, menegakkan maslahah dan menghindari mudarat, maka menghindari mafsadah harus didahulukan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Misalnya menutup aurat kepada orang, ya, menutup aurat kepada orang yang bukan mahram itu wajib hukumnya. Tapi pada saat seorang dokter mau mengoperasi pasien wanitanya, itu tidak apa-apa melihat aurat karena kondisi darurat namanya. Jadi di satu sisi ingin menyelamatkan wanita yang ingin dioperasi, di sisi yang lain wajib menutup aurat. Maka dalam kondisi darurat, maka bolehlah kita untuk melakukan sesuatu yang diharamkan. Ya, kan tidak boleh awalnya seseorang yang bukan mahram tidak boleh melihat aurat wanita yang bukan mahram. Ya, tapi pada kondisi darurat dibolehkan. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Kondisi darurat bisa, ad-daruratu tubihul, membolehkan hal-hal yang dilarang. Itu sekedarnya saja kaum muslimin. Maka oleh karena itu kita simpulkan ada beberapa kaedah prinsip yang bisa menentukan apakah diterima atau tidaknya amalan kita. Yang pertama adalah kaedah yang berkaitan dengan menjaga keikhlasan niat. Yang kedua kaedah yang berkaitan dengan masalah keyakinan. Yang ketiga kaedah yang berkaitan dengan masalah kondisi menyulitkan yang bisa mendatangkan kemudahan. Yang keempat adalah kaedah yang berkaitan dengan kondisi yang membahayakan yang harus dihindari. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La